Oke, selamat siang Pak Royken. Saya Rifai dari salah satu mahasiswa UPH Teknik Informatika. Di sini Ya. eh, saya ingin menanyakan beberapa poin ke Hmm. Pak Royken, tapi sebelum itu mungkin Pak Royken bisa memperkenalkan diri dulu. Halo Rifai dan teman-teman semuanya. Pertama-tama senang bisa diajak untuk komunikasi dalam diskusi ini, dalam wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Roygen Sumbung. Saya adalah salah satu pendeta di Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik di Cibinong. Oke, mungkin itu aja kali ya. Langsung saja ke poin pertanyaannya, Pak. Jadi pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak poin-poin penting seputar toleransi agama itu ada apa-apa aja tuh Pak menurut Pak Royken? Ya, karena saya seorang pendeta ya mungkin beberapa pertanyaan nanti ke depannya saya akan jawab dari sisi lingkup sebagai seorang Kristen ya. Dan kalau dibilang poin-poin penting dalam sebuah toleransi agama ya mungkin bakal balik semuanya ke arti dari toleransi itu sendiri ya. Toleransi itu kan berarti saling menghargai, saling menghormati setiap keyakinan orang dan kita tidak memaksakan kehendak atau tidak mencela agama lain gitu. Ya, dan sebagai seorang Kristen ini juga kami tekankan dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen bahwa sekalipun kami diharuskan untuk memberitakan agama atau ajaran agama kami kepada orang-orang yang belum mengenal, tetapi kami tidak pernah untuk memaksakan mereka untuk mengikuti ajaran kami. Dan kami juga diajarkan untuk bagaimana supaya kami bisa tetap menghargai, menghormati setiap keyakinan orang lain. Karena kami dipanggil atau seorang Kristen itu dipanggil bukan untuk menjadi kelompok yang eksklusif ya, tetapi kami dipanggil untuk menjadi kelompok yang terbuka dengan dunia luar. Kami dipanggil untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, dan dalam hal ini toleransi itu sangat diperlukan. Ya, sekali lagi kalau dibilang poin-poin penting dari toleransi ya balik lagi ke pengertian toleransi itu tadi ya. Ada penghargaan di sana, ada penghormatan dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang-orang lain. Baik, ada lagi Pak? Cukup ya Pak? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama ya bisa aku highlight itu adalah seorang Kristen itu sendiri tidak menjadikan kelompoknya itu sebagai kelompok yang eksklusif. Dia selalu terbuka dengan yang mungkin beda pemahaman dengan. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Rogan, bagaimana cara Bapak menghormati agama lain dengan cara yang sederhana dan sangat aplikatif? Ya, mungkin masih menyambung dari poin nomor pertama tadi ya, bahwa kami sebagai seorang Kristen itu bukan dipanggil untuk menjadi kelompok yang eksklusif, kami itu dipanggil untuk diutus kepada dunia ini untuk menjadi dampak bagi mereka. Jadi yang namanya toleransi itu akan sangat kami perlukan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, mungkin kalau dibilang cara kita mempraktekannya mungkin dimulai dari hati ya. Jadi kami melihat atau kami diajarkan untuk melihat orang lain itu sama seperti atau semuanya sama di mata Tuhan. Ya, baik itu keyakinannya berbeda atau sama dengan kami melihat mereka sebagai sama seperti kami, bahwa mereka juga adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Jadi dalam hal ini, ya ketika kami dipanggil untuk keluar dari gereja, maka di lingkungan-lingkungan itulah kami bisa mempraktekkan yang namanya praktek dari toleransi itu sendiri. Ya, jadi dalam hal ini banyak hal-hal aplikatif yang kami bisa ajarkan, dengan tanda kutip tadi kami bisa menjadi dampak ya buat mereka ya. Pertama-tama, mungkin ketika kami diutus ke lingkungan atau kami tinggal di daerah-daerah yang mayoritas muslim misalnya,
kami bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung keagamaan mereka. Seperti kemarin mereka mengadakan Lebaran Haji ya, itu mereka butuh partisipan seperti sumbangan dan sebagainya, itu kami terlibat di sana. Ya, dan bagi kami seorang Kristen itu bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis untuk kami lakukan, tetapi justru itu kami didorong untuk melakukan hal tersebut. Ya, seperti misalkan kami di lingkungan yang misalkan ada kedukaan dan sebagainya, kami pun juga diajak untuk terlibat di sana. Jadi kalau dibilang hal-hal yang aplikatif kami lakukan, ya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Intinya kami sebagai seorang Kristen dipanggil untuk keluar dan kemudian kami mengaplikasikan nilai-nilai kekristenan di kehidupan kami, di lingkungan kami masing-masing. Ya, tanpa harus memaksakan agama kami kepada mereka, tanpa harus memaksakan keyakinan kami, tetapi kami berperan khususnya untuk menjadi dampak bagi lingkungan mereka. Terima kasih Pak Regen untuk pertanyaan poin kedua. Yang saya tangkap dari poin kedua adalah untuk memberikan dampak dan orang-orang yang berbeda pemahamannya dari Pak Regen mencoba untuk berbaur, saling membantu di luar dari perbedaan pemahaman tersebut. Seperti contohnya, ya mungkin saya tambahkan sedikit ya, bahwa kami di dalam kekristenan memegang prinsip bahwa kami tidak pernah ibaratnya menyeberangkan agama kami dengan cara kekerasan. Kami menyeberangkan agama kami atau ajaran kami sebagai seorang Kristen dengan cara mengasihi mereka. Gitu. Baik, Pak. Dengan penuh kasih sayang. Ya, betul sekali. Baik, Pak. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Pak Regen. Ya. Mengapa kita harus berbeda dan apa tujuan dari perbedaan yang Tuhan inginkan? Jadi, mengapa Tuhan menciptakan perbedaan ini di dalam dunia yang sedang kita jalani itu, Pak? Mungkin balik kepada kalau ditanya kenapa Tuhan menciptakan perbedaan, karena gini kali ya, mungkin Tuhan itu ingin kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan perbedaan antara manusia A dengan manusia B, itu kurang lebih kepada Tuhan menginginkan kita sebagai manusia itu saling melengkapi, saling membutuhkan sama dengan yang lain. Karena sifat dasar manusia ini kan egois ya, karena efek daripada dosa, ya manusia telah jatuh dalam dosa, akhirnya melahirkan yang namanya keegoisan di dalam setiap diri manusia. Dan seringkali, maaf kata, sikap keegoisan ini kemudian dibungkus dengan hal-hal agamawis yang kemudian menghasilkan atau merusak yang namanya toleransi tadi. Jadi kalau dibilang kenapa Tuhan menciptakan perbedaan, ya Tuhan tuh mau supaya kita tuh sama manusia. Ya, di dunia ini selama kita adalah manusia, kita tuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Karena ketika kita tidak lagi merasa bahwa saya butuh orang lain, ya saya merasa bahwa ajaran saya yang paling benar dan sebagainya, maka secara tidak langsung kita tidak akan bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu aja mungkin ya. Baik, Pak Regen. Ya, bisa saya tangkap dari pernyataan Bapak terkait jawaban nomor 3 adalah Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita sebenarnya adalah Tuhan ingin kita saling membutuhkan, saling menolong tanpa harus melihat dari apakah kita sama atau tidak, tapi dengan berbeda maka Tuhan ingin dunia ini sedikit lebih berwarna. Seperti itu ya, Pak Regen. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Itu adalah 3 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Regen atas waktu 23 menitnya. Saya sangat
mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama, sukses buat kuliahnya ya. Ya, terima kasih Pak Rugil. Ya.